ini ada userku, printernya ngadat. Terus aku udah coba ke sana, aku coba tapi masih belum bisa juga gitu. Udah aku coba self test juga masih belum bisa. Halo Semanggi University, selamat pagi. Pagi. Nah, hari ini kita mau bahas atau bedah buku. Bukunya judulnya Salesman Superhero. Menarik nih ya. Nah, di buku ini kita mau bahas di bab 5. Judulnya soal TCD konsep. TCD itu ada Trust, Care, dan Drive konsep di dunia sales. Nah, untuk bedah buku kali ini ada saya Nindi sebagai staff purchasing di PT MKO, ada Mbak Saya Talita dari Sales Project. dan Mas. Dan saya Dwiki dari tim Sales Project. Ya, oke. Jadi kita langsung bahas aja kali ya. Pembahasannya cukup menarik nih. Oke, yang pertama ada trust atau kepercayaan. Gimana nih menurut Mas sama Mbak di dunia sales soal trust atau kepercayaan? Kalau dari saya, trust atau kepercayaan itu pasti Iya. kita harus membangun kepercayaan terhadap partner ataupun customer end user kita gitu kan, karena di project itu melayani untuk end user juga untuk partner ya. Terutama sih dua-duanya kita harus menjalin hubungan yang baik atau bersinergi dengan baik untuk partner juga untuk end user. Contoh untuk partner, kita ingin mereka untuk repeat order ke kita gitu kan. Iya. Untuk repeat order ke kita, jadi misalnya partner kita ada kebutuhan dari usernya, mereka butuh printer A, printer B, scanner A, scanner B, scanner C, ataupun level supplies dan segala macam. Inginnya kita pasti mereka tanya ke kita, inginnya kita pasti mereka pembelian di kita kan. Jangan sampai mereka cari barang dari kompetitor, dari yang lain gitu. Iya. Kalau untuk end user ya pasti kita harus memberi pelayanan yang lebih, kita harus memberi service yang baik kepada end user. Contoh end user yang saya pegang itu seperti Wismi gitu kan, ataupun Gacuan juga, itu kita harus memberi service yang excellent, karena ketika mereka tidak diberi pelayanan yang baik dari kita, pasti mereka bakal cari brand lain kan. Iya. Untuk kebutuhan-kebutuhan kedepannya gitu. Jadi ya itu tadi, dua-duanya kita punya kapasitas atau punya porsi untuk memberi pelayanan yang baik supaya yang partner bisa repeat order, dan kita juga bisa upselling lagi kebutuhannya. Mereka misalnya 10 unit, kita tawarkan 20 unit, 30 unit untuk kebutuhan mereka, kayak gitu-gitu. Jadi harus membangun kepercayaan yang baik memang. Iya, penting ya ini. Kalau menurut Mbak Talita sendiri gimana nih? Iya, benar banget ya, sesuai apa kata Mas Wiki tadi. Kepercayaan itu adalah salah satu fondasi paling penting sih dari sales dengan customer maupun partner juga. Contohnya adalah kepercayaan kepada kita ya. Jadi kita pengen klien kita itu percaya dulu nih sama kita sebagai sales yang handle mereka gitu. Jadi kita berikan mereka informasi yang tepat, akurat, juga kita layani dengan sigap gitu. Itu salah satu langkah yang dilakukan untuk membangun kepercayaan klien kepada kita sebagai salesnya. Yang kedua juga ada kepercayaan yang penting, itu adalah kepercayaan terhadap produk ya. Jadi kita pengen klien maupun partner itu percaya kalau produk kita itu kualitasnya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita sebagai salesman tujuannya untuk menyampaikan bahwa memang produk kita itu speknya seperti apa, dan kita sesuaikan benar-benar dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi ketika mereka sudah trial produk kita emang sesuai gitu. Itu salah satu langkah juga untuk membangun kepercayaan terhadap produk, supaya ya tadi itu benar untuk bisa repeat order lagi di kita dan percaya gitu, oh iya bisa beli ke Mbak ini untuk produk ini gitu. Nah terus ada juga kepercayaan terhadap layanan ya. Jadi kita pengen make sure baik itu end user maupun partner itu
percaya pada layanan kita. Jadi setelah sudah ada pembelian itu tidak serta-merta kita tinggal ya, klien maupun partnernya. Jadi kita kasih nih layanan-layanan kayak kita visit, sering-sering visit untuk menengok keadaan barang atau produk kita gitu. Jadi itu adalah salah satu layanan bisa bikin mereka percaya nih sama kita. Mereka tahu kalau kita itu bisa dipercaya gitu. Iya, oke. Jadi penting banget nih guys untuk sales, kepercayaan, dan juga untuk konsumennya sendiri. Poin kedua ada care atau peduli. Gimana nih kalau menurut Mas dan Mbak, care sama konsumen langsung itu kayak gimana? Contohnya gimana? Kalau Mbak Talita gimana menurut? Care itu juga penting banget ya. Iya. Selain trust kan udah terbangun nih, misal trustnya ya udah percaya nih sama kita. Nah selanjutnya adalah gimana kita maintain itu dengan caranya kita peduli ya sama klien, kita dengarkan nih apa sih problem mereka saat ini ya. Contoh kayak misal pas yang saya lagi handle ini projectnya Mr. Suprek ya. Jadi mereka itu punya problem, punya isu di internalnya mereka. Nah, saya coba gali apa yang bisa saya bantu dari problem itu, apa yang bisa saya kasih solusi dari problem-problem itu. Jadi kita di care ini berusaha lebih banyak mendengarkan sih ya kebutuhan-kebutuhan mereka, problemnya apa, dan secara sigap mencarikan solusinya itu. Jadi itu sih menurut saya ya kalau dari case yang care atau peduli ini. Kalau menurut Mas Dwiki gimana Mas care ini? Oke. Kalau menurut saya tentang care ini ya, Iya. saya kasih ada 2 contoh saja lebih enak. Jadi Jadi kalau di care ini kebetulan saya juga udah beberapa pegang ini ya, pegang partner ataupun end user ya, gitu. Kalau Mbak Talita tadi kan Mr. Super masih ada problem internal di mereka terkait hardware atau software yang mereka gunakan, tapi masih belum pakai Kasen nih. Nah, sekarang gimana kita peduli dengan partner atau end user kita yang sudah pakai Kasen? existingnya. Nah, existing, gitu. Jadi kemarin ada dari Wugix ya, dari Wugix Tunas Kreasi Digital itu ngeluh ke saya, mereka partner. Mas, ini ada userku, printernya ngadat. Terus aku udah coba ke sana, aku coba, tapi masih belum bisa juga gitu. Udah aku coba self test juga masih belum bisa. Terus sekarang printernya di mana, Mbak? Ini printernya tak bawa Mas ke kantor, di kantornya dia. Aku mau ke sana besoknya kan, dia nggak bisa. Yaudah Mbak, minimal hubungin aja dulu chatbot kita, ya kan? Chatbot kita kasih ke mereka untuk supaya dipandu sama tim sales support tentang mengatasi atau memberikan solusi terkait masalahnya itu tadi yang nggak bisa ngeprint. Terus mereka sudah coba menghubungi tapi masih bingung. Nah, otomatis kita bikin janjian supaya aku bisa ke sana kan untuk cek printernya. Nah, baru kemarin bisa untuk dikunjungi, Mas di kantor ini mungkin bisa ke sini. Oke Mbak, saya meluncur ke sana. Saya cek printernya ternyata juga nggak bisa. Gitu. Jadi Mbak, ini saya bawa dulu ya printernya ke service center kita, supaya nanti dicek lebih lanjut. Mungkin ada kerusakan di mekanisme mesinnya ya, gitu. Jadi ya Mas, kalau Mas dibawa dulu aja. Nanti kalau udah bisa dikabari saya, nggak apa-apa ya Mbak. Saya bawa dulu. Akhirnya saya bawa. Ini saya kirim ke tim technical support untuk dicek, gitu. Jadi saya nggak minta Mbak, yaudah Mbak kalau misalnya tim technical support by chat masih bingung, yaudah Pak dikirim aja Mbak ke kantor gitu kan. Itu boleh, cuma lebih baik kita care itu tadi. Jadi kita datangi ke sana, bahkan jadinya kita jemput gitu kan. Kita jemput, kita bawa ke tim technical support, entah nanti setelah selesai di service itu nanti dikirim Gojek atau mungkin kita kalau ada kesempatan ke sana kita kirim balik kayak waktu itu kan. Jadi entah gimana nanti baliknya, yang jelas kita care dulu lah sama problemnya ini. Kita kalau nggak bisa atasi di lapangan, kita bawa itu unit ke service center kita. Gitu. Jadi nggak harus orangnya disuruh ngechat chatbot, terus habis itu dipandu di chat masih bingung. Udah Bu, dikirim aja Bu barangnya Bu, kecuali orangnya di luar pulau ya. Kita nggak mungkin jemput ke sana kan. Kalau masih area masih masuk akal, terus juga bisa jadi tempat visitan kita, it's okay gitu.
Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua terkait yang care lagi ya. Ini case-nya bukan case, ini ada cerita-cerita tentang event. Tentang event, aku sudah 4 atau 5 kali event sama Vimedis, software untuk apotek atau healthcare. Nah, Vimedis ini seneng banget bikin event, seneng banget ikut event. Ketika Vimedis bikin event, ikut event atau mereka bikin event sendiri, itu kerjasama dengan Kasen. Nah, ketika mereka kerjasama dengan Kasen, otomatis kita sebagai tim project ada di sana. Nah, itu sebisa mungkin kita juga harus standby pas mereka lagi nyebarin brosur mereka. Karena ketika mereka nyebarin brosur mereka itu terus nggak ada kita, sedangkan hardware kita mampang di sana kan, dipajang di sana. Itu ada customer mereka yang owner apotek mungkin, Mas itu harganya berapa Mas yang 2 layar itu? Mereka jawab, misalnya kita kasih harga 12.800.000 ya. Terus habis itu pertanyaan ini core apa ya, misalnya ini Windows apa, ini Windows atau Android, bingung mereka gitu kan. Harus ada kita standby di sana. Terus selain kita standby di sana, kebetulan kita juga harus nampak. Mungkin kita bagi-bagi minum gitu kan. Mungkin kita kalau pengen ngopi, bagi-bagilah ke anak-anak lah, beli juga lah gitu. Nanti bisa di reimburse. jadi kayak gitu. Jadi jangan kita terus biarinlah tim Vimedis saja yang jualan, kita di luar gitu kan, makan sendiri. Jadi pasti mereka itu agak kurang care juga sama barang kita gitu. Iya, betul. Kita pasti ada orang yang tanya, oh ya Bu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan hubungi ini aja Bu, kasih kartu namanya kita nggak ada di sana kan, nggak enak sih. Iya. Jadi ya harus ada misalnya juga ya, sebagai perwakilan untuk produk kita gitu ya. Itu dia kalau soal care di dunia sales ini. Tambahan lagi ya, itu juga biar mereka aware juga sama barang kita. Mereka juga ikut jaga, mereka juga ikut mengawasi kan, takutnya ada yang hilang kayak barang kita kan ada yang besar, ada yang kecil, takutnya yang kecil lepas tangan mereka bodo amat, jalannya aja nggak ada gitu kan. Iya benar, penting juga ini. Yang ketiga, poin ketiga ada drive. Nah, drive di dunia perselesan ini gimana, Mas Mbak? Oke, jadi drive atau mengarahkan itu di saat kita sudah discuss ya sama potensial end user maupun partner, itu terkait produk apa sih yang mereka butuhkan, itu sih. Jadi mereka kan pasti pertama kita ingin tahu dong mereka tuh butuhnya apa sih, terus problemnya apa. Nah, ketika sudah tahu, gimana cara kita untuk mengarahkan potential leads ini menjadi customer. Itu sih menurut saya. Jadi mengarahkan adalah gimana kita bisa menggeser nih yang awalnya dia belum beli, new leads, akhirnya tertarik dan ingin beli, gitu. Nah, caranya adalah tentunya kita kasih solusi yang sesuai, kasih produk apa aja sih ini listnya produknya yang bisa cocok nih sama permasalahannya. Terus dari kita juga care, tanyain budgetnya berapa gitu. Jadi mereka akhirnya benar-benar yakin, oh iya ini produk sesuai dan udah pas juga dengan budget saya mau beli gitu. Kita yang dimaksud mengarahkan gitu sih menurut aku ya. Gimana juga caranya kita di drive ini bisa menggeser sedikit demi sedikit produk kompetitor yang udah ada di mereka gitu. Gitu biar kita masuk pelan-pelan. Kita masuk pelan-pelan. Gimana caranya gitu? Kalau menurut Mas Dwiki gimana Mas? Drive atau mengarahkan ini? Ya. Sama sih, sama seperti Pak Salita. Jadi ya intinya untuk gimana end user atau partner itu juga end user sih. Gimana end user itu butuh menggunakan produk kita, itu lebih ditekankan ke trial dulu aja lah, dicoba dulu aja. Jadi kita nggak memaksa user untuk, mereka belum tahu produknya kita, terus habis itu mereka sudah punya existing produknya mereka sendiri, terus habis itu kita tawarkan produk kita minta mereka untuk beli. Sedangkan mereka nggak tahu produknya kita itu seperti apa kualitasnya, seperti apa mekanismenya, settingannya pun seperti apa gitu kan. Sedangkan mereka sudah suruh beli. Jadi kita lebih mengarahkan untuk coba dulu aja Pak. Dicoba dulu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu.
di-pairingkan dulu dengan software yang mereka punya gitu kan. Misalnya ada kendala di tengah-tengah bisa ditanyakan ke kita gitu. Nanti kita kalau bingung tanya ke tim support lah. Jadi kita minta mereka untuk dicoba dulu. Nah setelah dicoba baru kita bikin penawaran gitu, harganya sekian. Toh juga sudah jalan kan dengan software yang mereka jalani. Ya gitu sih. Jadi lebih diutamakan untuk POC atau pairingkan produk dulu. Oke, itu dia nih untuk drive atau mengarahkan sales, end user atau partner. Nah, Betul. itu dia nih pembahasan kita hari ini soal PCD konsep di sales. Udah ya? Atau masih ada yang mau ditambahin lagi nih, Mas Mbak? Udah cukup. Cukup. Oke. Selesai sudah bedah buku kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, bye.